kanggo nekno kanggo kabulan pinarak wonten ngajeng ngapit kula tengen ben brogyo. Yo gunung pati pangasira karuan kaya opo. Ketore sing ngene iki kudu Gusti Allah metno iki kanggo. Di kuring sing dalu iki aku nganggo ngopo wae ya Mas ya. Aku ngomong nganggo basa promo alus talus tenan dhewe ora mudah. Iki ngopo wae. Ing sisih piring rugi Profesor Dr. Margarita Rahayu C. MSI Mbak Eta atau saya panjenengan supe karo kula. Itu nanti sampai jagongan wonten gondang timbangan. Mbak Eta iki ahli peneliti ahli khususon gunung Rangkong. Ya Mbak Eta. Ning gone Gunung Ungaran. Nah, toko penelitian Mbak Ita iki oke banget indikator awan wujudnya binatang kewan. Jadi nak iki padha iki kok nganti mlebu ning ngene omahku iki ana apa. Toko prilakune kewan iki iso dienggo maca awame wis kuat, insir. Jadi kaya bengi iki sumuke ora karuan, kempenget kaya ngene iki Gunung Pati lho kan biasane iki enak goyang-goyangan kan. Pemirsa ya kabeh iki mbok pilih ya wis kadung ana perubahan iklim sing luwih tepat barangkali krisis iklim pasukan ya. Dadi tingkae menungso wis ora karu-karuan mulo dunyane ya dadi ora karu-karuan. Aning sisih kananku iki Kang Bundekno saka sedulur sika Sukolilo Pati. Nggih. Iki ora ndarak kan gambare Mbah Samin lho. Jadi wujudnya ngene iki gambare Mbah Samin aku niku dipuk wae saka lemari tumbukan ora ndarak. Jadi perlu iki ya. Nggih, kok dikotak ya iki. Ben kita gandeng. Nggih. Kang Bundekno menika ingkang ora kesel-kesel wae dilani supaya gunung kendeng kuwi ora cukup banyune ora entek witane ora kalong lanjut para sedulur kacang tani ini tetap bisa tertanen sampean itu mbayangke nek nganti ora ana sing gelem nandur ora iso tandur kentekan banyu kentekan lemah sing arep menehi mangan awake dhewe iki sapa. Nah, hukumnya laku tetanen kuwi minangka laku spiritualis dulu sika. Jadi nak jenengan kok ngomong aku tuh Gusti Allah pangkeno pinaya mopo kaya aku iki iso nganggo kaiti sing dikira ora bali ngono iki janjane ora kebu. Sing baku iki ning laku urip sadina-dina. Open-open tanduran, lemah, banyu, wit-witan, ya. Amro iki kesempatan sing ngaruh Mbak kita nuwun sewu mangke jenengan bebas mawon ngendika nganggo basa Indonesia ning ampun basa Inggris aku ra mung basa Indonesia basa mongko campur aduk monggo ketok wong iki jenenge kampus Merdeka Jainun kok wis merdeka tenan huruf ning saurane merdeka saka Mas Kai Mas Kai lho ini disiarnya malah langsung muka-muka orang gelem ya Mas Dodok sudah Republikan wis kaping 107 kan Bundekno ini dihitung-hitung 10 tahunan Selasa Legen wis 107 10 tahunan iya jane wis kapalan di Mas Broto Jati. Zaman pakebluk rada mendhet saumpara iki pakebluk Covid barengi Covid iki ana pakebluk uga nang kampus iki kaitane ya karo Mas Kai iki mula ngundang aku ki ya gumun kok aku diundang mlebu kampus kene iki
diajaki dari rusak apa piye ya. Apa meneh nganti ngaturi kang benerno wah iki era tenan. Yen ora tatanan baru ora mungkin. Muga-muga Mbak Eka iki kayane ora kanggo ning universitas sak cedhek. Wong aku ketemu Mbak Eka iki ning Gondang Imbangan kok. Tapi ya bukan Pier Lestari Gunung Ungaran. Jadi tak kira kanggo pribadi kesempatan puniki kesempatan sing apik banget sing muga-muga iso mupangati. Dene panitia para kanca Selegen menehi tema membangun harmoni antara manusia dan alam. Kita kira rada angel ora diterjemahke mulo tak gawe gampang wae. Ning status Facebookku kan tak gawe nang nggone muslim iki kira-kira ana perintah larangan Mas Broto. Jangan bikin kerusakan di muka bumi. Iki wujude larangan. Kira-kira nak jenengan meneng bae ora melu rusak iki sakit. Meneng wae ora usah rusak. Iki wis sakit. Aing Jowo iki ana tembung sing luwih apik nurut aku. Iki sorry lho sing muslim lho. Nyatane ning Jawa ana unen-unen memayu kayune bawana. Kuwi kudu proaktif. Dadi ora cukup meneng tok begitu hampa wakon. Kanggo wong Jawa kudu obah supaya tatanan donya iki tansaya apik, aman, uyuh, rukun, ora ono sing korupsi. Gitu. Jadi pengisi harmoni antara manusia dan alam kuwi tak terjemahke memayu ayune buwana. Wujud tindakan sing proaktif piye carane awake dhewe iso urip bebarengan ning nggone bumi sing dadi omahe awake dhewe bebarengan uga kuwi tansah tumaka kanggo tujuan sing apik kanggo cara sing becik. Ning supaya ora kesuwen oleh ngomong, suwe-suwe aku ya bingung dhewe. Kudu halus, kudu mendul, apa piye gitu. Aku nak halus ya ono rambut dhewe bae kan. Di kalau kaya pambiwara wau aduh ngomong apa ini. Tak bagi Mbak Eta rumiyin menapa panjenengan rumiyin Mas? Aja ngomong sing sepuh Mas, jenengan iki aku iki untukku Mas. Kan bulan iki jadi aku paling nom untuk kurang tukul. Jadi katiban Mbak Eta rumiyin atur pamawas kali 2 menit tidak. Aku tamu-tamu. Ini makanya ditambahi 10, 20, 30, ora apa-apa. Pokoknya martika ning tias teman-teman. Monggo panjenengan ceritakan pada kawan-kawan muda ini terutama. Kok ora cukup tau teliti Gunung Menara. Kok isih dadak mlebu-mlebu alas kan. Mbak Eka ini kan bener. Ki musuhe preman sing gawe ini dileti ngono. Jadi Mbak Eta ini mlebu alas, nggawa gunting, ngetoki jerat itu. Jaring. Supaya apa? Supaya manungé tetep urip, tetep iso duwe papan panggonan sing nyukupi kanggo anak putu. Donya iki ora mung panggonane manungsa ning uga kewan lan sapanunggalané. Mbak Eta tidak hanya berhenti menjadi ahli atau peneliti ahli, Mbak Eta juga pelindung gunung, tanaman, air, dan tanah. Lho kaya ngene kok ora kanggo ning unes ora diuruti selama ini. Kira tak kebut dengan dong. Iya. Ning unes ki wong pinter. Aku ya ngerti ana Dr. Nur Kudus ki ahli sumur resapan. Yang tak salah disertasi ini sumur resapan kan. Jadi Indonesia ini nang rumah sumur resapan ngono iki wis ngurangi kerusakan sing temen.
Ahli ini ono ahli pembuat sumur resapan Mbak Eta, Asmari Sugeng Purwanto, dosen teknologi pendidikan. Neng Pak Sugeng ini kan iso yoso sumur resapan sing fungsine ora kur nyelengi banyu, ning nyegah banjir. Jadi tahun Pak Sugeng kuwi lantai kuwi luwih endek timbang lemah burinya. Lemah buri omah kuwi 2 meter sak dhuwure lantai. Abi nak banyune medone kono, ngebyuk mlebu omah, bedino banjiran. Pak Sugeng yoso sumur resapan, ada 3 lubang sumur, 2 lubang itu mepet tembok, sing siji bukaan sebagai alat kontrol, jero 5 meter ya. Lain sing ngangger sing bukaan kuwi banyune wis munggah, berarti sumur kedua 10 meter wis kebak. Kuwi dipompo mlebu sumur sing luwih gedhe. Jadi bangunnya Pak Sugeng ora tau kebanjiran. Lha iki kan iso diterapkan ning kawasan-kawasan berbukti, lereng segala macam yang kemudian bisa bermanfaat bukan hanya untuk menyimpan air, tetapi juga mencegah banjir sangat lokal. Ahli bikin sumur resapan, mau duduk ini ora kuwi. Ning bola-bali ya kuwi Pak Keblung kuwi iso dienggo alasan pribadi-pribadi luar biasa seperti Mas Broto Sejati barang ini nak perlu ora usah menulis supaya iso pikir-pikir gawe apa ngono lho ning joko ya. Mulas bisa orang terima dibarengi para guru besar luar biasa malah dimanfaati kanthi optimal. Jadi ngoten Mbak Eta dengan monggo atur pamawah 20 menit mangke giliran Mas Anukan Gunderno kali 20 menit ugi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Kapten Bang Budu sebagai moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, dan saya agak serak-serak karena tadi pagi baru saja pulang. Pesawatnya delay sehingga perjalanan 6 jam sehingga saya baru pagi tadi datang. Nah saya pakai bahasa Indonesia itu Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Jadi saya tadi udah matur Mas Doni, Mas basa Jawa ki kacau. Bosone basa apa Mas? Basa gaduh-gaduh. Tadi saya juga sempat ketiduran Mas, bangun kaget jam berapa lagi. Suami saya lupa, orang dibangunin padahal acara jam 7:30. Ya alhamdulillah matur nuwun sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini. Yang kami hormati Kang Putu, senior saya ini, saya nggak lupa Kang Putu sering diskusi di Gondang dulu, Kang Kurino, kemudian para sahabat saya di sini, Pak Widodo, Pak Bintang, Mas Doni, Pak Sugeng, senior saya, ada Mas Cipto yang seperjuangan. Dan adik Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan adik-adik mahasiswa. Jadi matur nuwun ini Selasa Legen ini sudah lama jadi sebetulnya. Saya pikir ini sudah nggak ada Bapak Ibu. Ternyata masih ada gitu. Dan alhamdulillah di sini sharing ya pribadi. Saya mungkin cerita tentang awal kenapa saya meneliti kok Gunung Ungaran ngaten nggih. Kalau dihitung-hitung tuh saya sudah 15 tahun meneliti Gunung Ungaran. Sampai sekarang saya masih pasang kamera trap, kamera jebak untuk melihat keberadaan satwa liar di sana. Jadi saya pindah-pindah lokasi. Terakhir di Kalisidi ya, asisten saya masih lihat yang terakhir pasang. Dan kalau pasang kamera trap itu kadang kita nyelongso. Kenapa? Karena kamera trap itu kadang-kadang yang tertangkap tidak hanya hewan, tapi pemburu sama anjing pemburunya. Itu sudah sering saya laporkan kan kudu ke Pak Kades Nunda, Pak Kades Serbalong yang ada di sekitar Ungaran dan perhutanan. Terus 15 tahun itu mungkin bukan waktu yang singkat ya.
Sampai sekarang terus terang kalau mau meninggalkan ungaran itu saya masih berat. Jadi kalau mau meneliti meninggalkan ungaran itu, jadi tema penelitian saya itu ungaran terus ngaten. Tahun ini tuh sebetulnya saya sudah diminta untuk Petung Kriyono. Beta ungaran selesai, Petung Kriyono. Terus saya sama mahasiswa piye gitu. Ditinggal kera. Ibu belum selesai, masih banyak, gitu kan. Akhirnya saya bikin tema lagi, alhamdulillah ini masih di tahun kemarin masih didanai, dan banyak juga yang support. Sekarang dari swasta juga sudah support, sudah membantu. Nanti nggak tahu terus pun ini mau ungaran mau. Jadi sedikit ya saya cerita aja. Di 2009 saya ke Gunung Ungaran, itu saya lihat satu burung yang awalnya itu orang nggak bakal ngira itu ada di Ungaran, burung rangkong. Ya, kalau nama ilmiahnya Rhizopus undulatus. Saya kaget ketika ada rangkong, dan itu tahun 2009-2010 pasti kata kan itu. Kalau sekarang udah sedikit berkurang, tapi kita masih menemukan sarangnya. Akhirnya saya coba teliti dengan mahasiswa. Kenapa rangkong? Rangkong itu petani alam, ya. Dia makan buah beringin, ya, beberapa buah dia makan. Nanti dia terbang. Dia petani hutan, gratis. Jadi dia akan menyebarkan biji lewat fesesnya kemana-mana. Sehingga itulah yang dikatakan rangkong itu forest farmer. Jadi petani hutan yang luar biasa. Nah, terus kemudian yang kedua saya tertarik karena rangkong ini adalah termasuk hewan yang memiliki pasangan sejati. Jadi dia akan pasangan sejati, dan dia akan si jantan ini akan selalu menunggui si betina di dalam sarangnya sampai 30 hari, 40 hari dia akan si betinanya ada di dalam sarang pohon, di dalam pohon yang berlubang 40 hari. Si jantannya akan selalu nyuapi si betina sampai anaknya menetas, baru kemudian terbang. Nah, pohon apa yang digunakan oleh rangkong ini ketika bersarang? Pohon besar, ukuran diameternya lebih dari 14 cm. Dan sekarang apa yang terjadi di Ungaran? Pohon besarnya sudah hampir jatuh. Itu kekhawatiran. Kalau di Thailand, kebetulan saya pernah kerja sama dengan Thailand, mereka bikin sarang buatnya, ya. Kalau di sini saya nggak tahu tenaganya. Kalau di sana luar biasa. Konservasi di Thailand itu betul-betul luar biasa. Pemerintah sangat support, ya. Dan beberapa perguruan tinggi dilibatkan. Jadi mereka sudah pakai sarang buatnya. Kalau di kita, rangkong itu bisa pakai lubang pohon itu dia bisa sampai 3 kali, 4 kali asal dia tidak terusik. Kalau yang terjadi di Ungaran kadang-kadang anaknya ini diambil sebelum terbang, ya, sebelum terbang. Jadi kalau sudah terbang ya sulit untuk ditangkap. Jadi para pemburu itu biasanya naik ke pohon, ya, pakai tancepan. Apa itu bambu makan dokang dulu, munggah, terus langsung cukup anaknya. Nah itu akhirnya saya mencoba mencari pohon sarang di Ungaran itu ada berapa, ya. Itu awalnya. Terus kemudian akhirnya tidak berlanjut pada burung rangkong, ya, tapi juga pada tanaman, ya. Ternyata di Ungaran ini ada beberapa tanaman khas Ungaran, ada beberapa anggrek Ungaran, anggrek Jawa yang ternyata juga banyak diambil orang. Nah, jadi anggrek, kita tuh tahu anggrek itu banyak dijual. Tapi sebetulnya anggrek yang kalau di biologi yang galur varietas murninya, anggrek yang masih genetik murninya di alam itu sudah habis, banyak diambil. Nah ini kan, akhirnya kita dari beberapa tahun penelitian saya, kemudian akhirnya saya melakukan sosialisasi, kajian, pengabdian dan kemudian pengabdian masyarakat, termasuk kemudian saya menggandeng Mas Simon, Omah Sawah untuk budidaya anggrek, dan
anggrek itu dilepas liar lagi ke alam. Kalau adik-adik mahasiswa mungkin ingat di pendidikan konservasi itu kan ada kata konservasi ya. Konservasi itu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari. Jadi dalam hal ini kalau konservasi itu bukan berarti tidak boleh diapa-apakan. Sebetulnya boleh dimanfaatkan, tetapi ada aturannya, ada regulasinya. Kayak anggrek itu beberapa jenis dia boleh diperdagangkan bebas, tetapi ada ketentuannya. Kalau dia dilindungi, maka dia harus lewat penangkaran atau budidaya. Sama seperti hewan, Bu, jalak bali kok didol. Padahal jalak bali misalnya itu kan dilindungi, kok jalak bali boleh dijual? Boleh, karena jalak bali yang dijual itu adalah dari hasil penangkaran, ada taggingnya. Tapi kalau dilindungi tidak boleh diambil di alam. Tapi kalau ada taggingnya boleh dijual, tetapi pembudidaya itu harus mengembalikan lagi ke alam itu 10%. Itu boleh. Kalau yang tidak dilindungi gimana, Bu? Kalau yang tidak dilindungi seperti kalau monyet ekor panjang, monyet ekor panjang itu nggak dilindungi, tetapi boleh dimanfaatkan untuk atau diperjualbelikan. Sekarang itu lagi tren monyet ekor panjang itu untuk uji coba vaksin, apalagi kasus COVID-19 kemarin. Monyet ekor panjang itu karena harga satu monyet ekor panjang di Indonesia itu bisa dihargai 50 juta untuk diekspor. Itu boleh, Bu, boleh. Tetapi karena dia tidak dilindungi harus ada kuota tangkap. Jadi kebetulan 2 tahun kemarin saya diminta untuk mensurvei monyet ekor panjang di Jawa Tengah. Dapatnya adalah sekitar 700-an. Tapi kata beberapa, wah harusnya lebih, Bu. Nah dari hasil penelitian itu nanti dengan oleh pemerintah ditetapkan kuota tangkap untuk diekspor itu berapa. Nah ini juga di Ungaran juga sudah mulai banyak ini monyet ekor panjang ya. Kalau penduduk itu lama gitu kan, karena dia. Nah gini, jadi ini kok ceritanya jadi ngalor gitu. Jadi ini juga pengalaman setelah meneliti beberapa lama, terus yang terakhir ini monyet ekor panjang saya lihat sudah mulai mendekat ke pemukiman. Berarti kan ada sesuatu di hutan. Kok sudah mulai dia mendekat ke masyarakat, berarti kan ada sesuatu di hutan, dia nggak punya makanan, gitu. Tetapi sebagai manusia kita juga harus membatasi. Ketika mereka mendekat ke permukiman, kalau bisa, kebetulan kalau mendekat permukiman itu di kawasan wisata kalau ada. Nah itu ternyata dibiasakan untuk si KTE ini dikasih makan itu. Nah dari itu salah ya. Karena kalau dia terbiasa dikasih makan, dia akan datang dan semakin banyak semakin banyak. Itu yang harus kita hindari sebetulnya. Nah ini perjalanan saya banyak sekali yang kita temukan di Ungaran, termasuk Ungaran itu hulunya kota Semarang dan kota sekitarnya. Ungaran itu terdekat dengan kampus kita. Ada yang sudah pernah ke Ungaran, adik-adik? Ya. Bagaimana airnya? Mary kalau lihat mereka, kalau di Ungaran tuh di penduduk tuh keran itu nggak pernah nutup. Kalau saya nginep di dalamnya Pak Min itu kerannya nggak pernah nutup, mancur terus. Kan kalau ditutup malah jebol karena tekanannya besar. Dan gitu. Kalau di sini keran ngalir PDAM ya, jadi tagihannya sagabrek. Kalau di sana mereka free. Nah itu jasa lingkungan. Tetapi kekhawatiran kita kalau kita tidak memelihara hutan di sana ya sudah lah ya. Itu kawan. Kemudian selain satwa tadi beberapa tanaman sudah mulai, dan ini yang saya coba sampaikan sosialisasi ke para pendaki ini kok Kang Guntur mungkin sampai disampaikan ya. Kalau menanam jangan tanaman yang bukan dari asli tanaman hutan gunung karang. Karena ketika nanti bukan tanaman gunung karang itu akan menjadi, kalau di biologi istilahnya adalah jenis invasif.
kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan kasusnya seperti eceng gondok itu kan awalnya invasif, itu kan dia tanaman Brasil yang masuk sebagai tanaman hias. Tetapi karena pertumbuhannya sangat progresif, cepat, orang kalau memelihara tanaman kan bosan-bosanan dilepas ke alam. Nah akhirnya eceng gondok menjadi salah satu penyebab gulma atau penyebab rawa bening menjadi 90% sudah tertutup. Ekosistemnya sekarang menjadi tidak bagus lagi, dan satu jenis ikan belida Jawa di rawa bening sudah punah. Nah ini yang kita takutkan di Gunung Ungaran juga seperti itu. Jadi kalau bisa adik-adik ini adik-adik mahasiswa juga kalau melakukan penghijauan ya, dilihat dulu jenis yang di situ asli itu apa. Jangan kita memasukkan tanaman lain. Kayak di Gunung Pati itu saya tuh sedih. Orang ke Gunung Pati itu kan nyarinya itu kan durian Gunung Pati. Kalau sekarang banyak sekali ditanam montong, durian itu enggak montong Gunung Pati itu apa monti. Nah, tapi rasanya kan enggak seperti montong ya. Jadi orang dulu pernah ketika saya masih di UPT konservasi, mahasiswa tuh malah pada mintanya yang penghijauan tuh itu montong. Terus saya bilang, lo ngapa kok nandur montong nih Gunung Pati? Gunung Pati gue sono durian Gunung Pati. Nah, itu durian Gunung Pati. Sehingga kalau kita lestarikan itu harganya kan sangat mahal nanti di depan. Orang yang dicari itu kan yang langka ya seperti itu. Kenapa harus tergantikan dengan monti gitu ya? Terakhir itu saya protes di depan rumah ilmu itu habis ditanami rambutan bijai. Saya tanya, saya ngambil rambutan bijai itu siapa? Pak Rektor sempat saya gitu. Pak Rektor yang ngambil rambutan bijai itu siapa? Tuh, aku nggak ngerti. Nah kok bisa bijai? Loh ya siapa yang ngambil? Saya kadang-kadang kalau sama Pak Rektor sekarang itu suka jadi loh kok bijai, saya juga heran kenapa harus bijai saya tuh Pak Dekan, Prof. Jadi saya lanjutkan ya Pak Dekan. Maka berhenti dulu sebentar. Langsung grogi. Betul apa-apa, seperti biasa. Nah, ngapain jadi adik-adik mahasiswa, kemudian Bapak Ibu, kalau melakukan penghijauan atau penanaman di lokasi manapun, tolong ditanyakan. Jangan asal misalnya terumbu besi masuk ke Ungaran, aduh saya itu paling sedih, ya terumbu besi masuk gunung gitu. Kan di Ungaran nonton itu dong 1001 penanaman pendaki setiap tahun itu. Saya sampai pesan kalian Mas Wahyudi, Mas Simon, Pak Kades Gondang, tolong tanamannya jangan tanaman yang dari luar, tanaman buah itu juga harus hati-hati. Jadi lebih baik mereka tanaman hutan beringin, gayam yang ada di sana. Tidak bisa, karena kalau enggak nanti akan merusak ekosistem di Gunung Ungaran. Itu yang saya pesan. Sehingga ketika ekosistem maka hewan itu banyak. Nah, saya cerita yang terakhir ini hasil temuan kamera trap saya. Jadi saya dan beberapa mahasiswa itu meletakkan kamera trap. Kamera trap itu kamera yang dipasang, setelah itu 40 hari kita tinggal. Jadi pakainya sensor. Jadi kita bisa lihat apapun yang lewat, karena ketika ada yang lewat dia akan jepret atau video. Sampai kita juga menemu dunia lain, betul. Di Gondang sana, jadi saya menemukan dunia. Sampai mahasiswa saya malam-malam jam 1 waktu transfer foto tuh dia telepon nangis. Bu, saya nggak mau meneruskan. Nangis dia. Kenapa? Saya takut besok pagi aja. Ternyata ketika paginya saya lihat, langsung saya matur Pak Gondang, Pak Niki mau foto Pak Gondang, Pak Kadus, Kades Gondang langsung ke hutan, langsung dicek itu apa gitu ya. Dunia lainnya pokoknya aneh pokoknya gitu kan. Sampai dunia lain juga kecepret. Niki langsung kamu, tapi saya bilang, oh apa-apa di waro-waro baik, ben-ben-ben. Terus sampai itu kearifan lokal juga nih. Ben-ben ini gue ekonomi dingin. Nggak percaya ki lho buktine kamerane ibu ono. Nggih, dadi wong ben wedi mlebu ning alas sisan.
gitu kan. Pemburu juga berebut bikin alas sisan gitu. Nah, kita masih banyak menemukan beberapa satwa yang dilindungi dan satu satwa yang dia termasuk kalau di biologi saintis